Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang akan menghadirkan rasa kecintaan karena Allah di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan pertemuan ini kelak di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati al-azhar rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang mencari kebahagiaan dengan beragam bentuk, dengan beragam cara dicari kebahagiaan. Ada yang merasa bahagia ketika bisa ngopi bareng. Ada yang merasa bahagia ketika bisa traveling dan jalan ke sini ke sana. Dia merasa kebahagiaan dia akan dapatkan pada jalan-jalan yang dia lakukan. Bahkan ada yang bahagia ketika makan-makan dan lain sebagainya. Ini bukan maksud nyinggung, nggak ada nyinggung. Intinya berbagai macam cara dilakukan manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang dia lakukan itu sebetulnya masih jauh daripada apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Karena kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan di mana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu dia kebahagiaan hakiki. Maka dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya Allah mengatakan pada potongan ayat yang terakhir itu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bahagia. Falah itu artinya bahagia. Jadi dengan cara bertakwa kepada Allah maka kita akan bahagia. Minum kopi bareng hanya sesaat, selesai minum kopi hilang kebahagiaannya. Makan-makan bareng-bareng bahagia, hilang daripada selesai dari makan-makan hilang kebahagiaan. Jalan-jalan bahagia, pulang ke rumah sumpek lagi dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika kita ingin bahagia hakiki yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ngopi, tanpa harus makan-makan, tanpa harus traveling, itu kita bahagia. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bentuk kebahagiaan ketika orang itu bertakwa. Yang pertama adalah bahwa ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan berbahagia. Karena apa? Setiap masalah yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini, seberat apapun, pasti Allah akan memberikan solusi. Ya, dia bahagia. Karena apa? Allah janjikan bahwa apapun kehidupan yang saya lalui, yang akan saya lewati, susah, senang, bahagia, sulit dan sebagainya, nah pasti ada solusinya. Kesulitan apapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat At-Talaq itu, ya, bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari apa? Dari masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi kalau misalkan orang mencari kebahagiaan semu, ya, maka selepas itu akan ada masalah yang akan dihadapi. Ini janji Allah yang pertama.
Allah akan berikan jalan keluar, maka dia bahagia. Kemudian yang kedua, pada ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan lagi oleh Allah, dan kita bahagia karena apa? Dijanjikan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak kita sangka, kita tidak duga. Ya. Ketika ada kesulitan keuangan, ya, ini anak mau sekolah, duit belum ada nih. Tapi karena kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian apa? Allah berikan solusi, jalan keluar. Tiba-tiba ada orang menawarkan pekerjaan, ada orang menawarkan bantuan, ada orang menawarkan pinjaman uang dan lain sebagainya. Ya. Maka diberikan jalan keluar, dan jalan keluar itu merupakan salah satu yang kita harapkan dari setiap permasalahan kita, dan itulah rezeki yang Allah berikan. Tiba-tiba orang ngasih duit, rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nggak diduga-duga. Jadi kalau misalkan kita hidup dalam kesederhanaan, ketika ada kesulitan materi, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan Allah berikan rezeki kepada diri kita dari arah-arah yang tidak kita duga. Ini kebahagiaan, ya. Jabatan bukan kebahagiaan, uang gaji gede di Asifa bukan kebahagiaan. Banyak yang gajinya gede gak bahagia, ditekan terus perasaannya. Tapi ada yang gajinya kecil, nyanjay aja nikmat. Kenapa? Karena yang membedakan itu adalah ketakwaan di antara mereka. Ya, maka kalau besar bertakwa luar biasa. Ya. Nah, itu kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan ditambahkan ilmu. Dan memang kan kita sudah pahami bahwa kewajiban menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada diri kita masing-masing. Bahkan dalam sebuah mahfuzat dikatakan dari sejak lahir sampai dengan, atau dibuayan sampai dengan ketika masuk liang lahat. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan kepada kita ilmu, diluaskan wawasan kita, ditambah pengertian-pengertian yang sebelumnya kita tidak mengerti. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah 282, saya yakin sudah pada hafal, ketika diulang baru ingat. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengajarimu, menambah wawasan ilmu kepada kamu. Maka kalau misalkan selesai dari sini, nanti 2 hari kemudian ditanya, Ki, yang disampaikan saya kemarin ada berapa poin, Ki? Aduh, lupa, karena nggak takwa ternyata dia. Ya, nggak ada takwanya. Karena apa? Orang bertakwa ditambah wawasan keilmuannya. Nah, itu mungkin gambaran saya singkatnya gampang kayak gitu aja. Selesai dari sini tanya, apa yang tadi disampaikan saya? Poho. Nah, nggak takwa dia. Ya, karena nggak ditambahkan ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian ilmu, pelajaran-pelajaran, ibrah. Nah, ketika dia dapat ilmu, maka dengan ilmu tersebut diberikan kebahagiaan selanjutnya. Dia bisa membedakan antara hak dan batil. Ya, karena ada orang punya ilmu nggak bisa bedakan antara hak dan batil. Ya, kita perhatikan sekarang banyak orang ngomong, Masya Allah luas ilmunya, tapi nggak bisa bedakan antara hak dan batil. Bahkan omongannya marah kepada kebatilan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang kalau kita perhatikan nggak bisa dibantah. Karena apa? Karena dia nggak bertakwa. Maka kalau orang bertakwa itu ketika diberikan ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu yang dia miliki itu akan mengarahkan dia bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Dan Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya. Furqan, Abu Furqan, ya, Masya Allah.
Jadi dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan, yaj'al lakum, maka kami akan berikan kepadamu furqana. Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, kita bisa bedakan, wah ini batil yang saya kerjakan selama ini. Oh ini hak yang saya kerjakan selama ini. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki ada ilmu yang didapat karena dia bertakwa kepada Allah. Maka imbasnya selanjutnya, hasilnya adalah dia bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, ini kebahagiaan dunia yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat bagaimana? Dilanjutkan pada potongan selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian wa yaghfir lakum. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dalam terjemahan dikatakan bahwa kami akan menjauhkan diri kalian dari melakukan kesalahan-kesalahan. Ya kenapa? Karena furqan. Kalau orang sudah punya furqan, dia akan terjaga dari melakukan kesalahan. Jadi sebetulnya dengan kalimat furqan itu sudah cukup sebetulnya. Tapi ternyata Allah tekankan lagi, diperkuat lagi. Maka kalian akan dijauhi daripada kesalahan-kesalahan. Walaupun mungkin terjemahannya, mungkin kalau bahasa terjemahan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan dihapus kesalahan kamu. Tapi dalam terjemahan depak itu katakan dan akan dijauhi ya, oleh kami kalian daripada kesalahan-kesalahan. Kemudian yang terakhir wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan, karunia yang besar atau ampunan yang Masya Allah. Karena ada orang-orang yang nggak diampuni sama Allah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya. Karena memang orang bertakwa itu tidak maksum. Ini yang kadang-kadang kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Ustadz dianggap maksum ya. Ada ustadz maksum, tapi kalau ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Andri emang maksum? Enggak, Andri banyak kesalahannya, cuman Allah tutupi. Ustadz Ihsan banyak kesalahannya, cuman ditutupi. Ustadz Yusuf banyak kesalahannya, cuman ditutupin. Ya, semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang bertakwa, jangan dianggap suci. Ustadz itu mah nggak jadi bisa panutan. Buktinya kemarin saya lihat ada cewek cantik, matanya melotot. Ya wajar, namanya laki-laki normal, ya kan? Wajar. Mungkin pada saat itu dia khilaf, saat itu dia salah, karena tidak ada manusia maksum kecuali para anbiya. Cuman ketika ada kesalahan dilakukan seseorang ustadz, langsung dicap, langsung dianggap udahlah, nggak patut jadi murabi saya, nggak patut menjadi pembimbing saya, tidak patut jadi pembina saya. Kalau pembina saya mungkin bisa jadi ke depan, mau tidak dari. Nah, inilah mungkin. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kebahagiaan itu bukan hal-hal yang sifatnya hanya bisa kita lihat begitu saja, minum kopi bareng, makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng dan lain sebagainya. Tetapi ketahuan hakiki, kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan ketika kita bisa meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya Allah alam bisawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.